Museum Puri Lukisan, persembahan dari Yayasan Ratna Warta Ubud, The Heritage of Balinese Art. The Museum Puri Lukisan is the oldest art museum in Ubud, Bali. Its mission is to preserve, develop, and document modern traditional Balinese art. The museum is home to the finest collection of modern traditional Balinese painting and wood carving on the island, spanning from the pre-war 1930 until 1945 to the post-war 1945 until present era. The collection includes important examples of all of the artistic styles in Bali, including the Sanur, Batuan, Ubud, Young Artists, and Fliki schools. Hai guys, welcome back to my channel. Dan sekarang saya sedang berada di Museum Puri Lukisan di daerah Ubud ya, tepatnya di Ubud Center. Dan ikuti, saya mau bayar tiket masuk dulu. Nanti kita akan lihat berbagai macam lukisan di dalam. Oke, simak ya. Terlebih dahulu kita melakukan registrasi atau pendaftaran. Sambil mendaftar, saya diminta untuk mengecek suhu tubuh saya oleh petugas tiket yang bernama Budayu. Oke, untuk saat ini kebetulan kita dapat promo ya, jadi promonya 50% dari harga awalnya, harga aslinya yaitu 65.000, saya dapatnya 32.000. Sebelumnya kita dapat brosur dan juga tiket masuk ya. Nanti bisa free minum di restoran juga. Oh gitu. Maksudnya. Sebelum memasuki area Museum Puri Lukisan, kita tetap menjaga protokol kesehatan yaitu dengan cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Di sini di lokasi telah disediakan alat untuk cuci tangan. Sebelum masuk, kita cuci tangan dulu sesuai dengan protokol kesehatan dari pemerintah ya guys. Silakan diperhatikan ada 3 tangga menuju gedung ya. Saya ngambilnya tangga yang di tengah-tengah ya guys. Sekarang saya berada di tangga menuju Museum Puri Lukisan, mau naik ke atas ya. Nah, ketika berjalan di jalan tengah ini, di sebelah kiri dan kanan kita bisa lihat ada kolam ikan guys. Nah, kolam ikan ini ada patungnya guys. Di bagian dalam di sini kita disuguhkan ada kolam guys, kolam ikan, ikannya gede-gede di sini.
Museum Puri Lukisan atau yang bisa dikenal dengan Museum Puri Lukisan Ratna Warta adalah museum yang menjadi tempat dari berbagai koleksi kesenian budaya Bali berupa lukisan dan hasil ukiran kayu dari yang tradisional sampai yang modern. Nah, sekarang saya berada di dalam ruangan yang di sini terpampang di dinding ya, banyak ada lukisan dari salah satunya contoh adalah Sang Hyang Siwa dengan Dewi Diri Putri ya. Oke, banyak koleksi di sini. Garuda yang lapar guys. Dia dalam berbagai bahasa, ada bahasa Indonesia, kemudian ada bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Museum ini merupakan museum seni tertua di Bali yang menyimpan koleksi sejak tahun 1930 hingga saat ini. Museum ini menyimpan koleksi kesenian berbagai budaya Bali, termasuk ubud, sanur, batuan, yaong artis, dan sekolah keliki. Museum Puri Lukisan berada di Jalan Raya Ubud, Gianyar, dan berjarak sekitar 40 menit dari Bandara Ngurah Rai, Bali. Pendirian Museum Puri Lukisan didasarkan pada kekhawatiran adanya pemiskinan budaya Bali, di mana akan sulit untuk menemukan hasil karya budaya Bali di masa depan akibat sudah menyebarnya hasil karya seniman Bali ke berbagai penjuru dunia pada beberapa dekade lalu. Ide untuk melestarikan hasil karya seniman Bali sebenarnya sudah ada sejak tahun 1936 dengan mendirikan perkumpulan seniman Pitamaha oleh Cokorda Gede Agung Sukawati atau Raja Ubud, Walter Spies sebagai pelukis asal Jerman, dan Rudolf Bonnet, pelukis asal Belanda. Ruangan yang saya masuki adalah gedung kedua guys, yang berada di tengah-tengah ya. Setelah berjalan beberapa waktu, ide pendirian museum muncul dan dimulailah pendiriannya yang ditandai dengan peletakan batu pertama pada tanggal 31 Januari tahun 1954 dan kemudian diresmikan pada tanggal 31 Januari 1956 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Yamin. Di tahun 1936, Rudolf Bonnet bersama dengan Raja Ubud, pada saat itu Cokorda Gede Agung Sukawati serta saudara laki-lakinya Cokorda Gede Rake Sukawati mendirikan yayasan untuk seniman Bali yang dinamakan Pitamaha. Yayasan ini beranggotakan 125 seniman yang berkumpul tiap minggu untuk mendiskusikan hasil karya lukisan dan ukiran kayu mereka. Namun, jalannya organisasi tersebut terganggu setelah adanya Perang Dunia Kedua yang diikuti dengan pendirian organisasi baru bernama Ubud Painters Group oleh seniman I Gusti Nyoman Lempat di bawah bimbingan Cokorda Gede Agung Sukawati dan Rudolf Bonnet. Organisasi ini pun tidak berlangsung lama yang akhirnya membuat kesadaran untuk pendirian museum. Di tahun 1953, didirikan Yayasan Ratna Warta yang melaksanakan ide pendirian museum. Pada tahun ini dilakukan perancangan Museum Puri Lukisan. Desain museum tersebut dibuat oleh Rudolf Bonnet dengan pembiayaan dari berbagai sumber. Kemudian di tahun 1954, peletakan batu pertama museum dilakukan oleh Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo. Nama museum ini adalah Museum Puri Lukisan yang berarti istana dari berbagai lukisan.
Gubernur Sarimin Rekso Diharjo ikut mendukung dalam pembangunan museum ini. Setelah itu di tahun 1956, Museum Puri Lukisan selesai didirikan dan diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Yamin serta resmi dibuka kepada masyarakat umum tanggal 31 Januari tahun 1956. Cokorde Gede Agung Sukawati menjabat sebagai direktur dan Rudolf Bonnet sebagai kurator. Awal mula koleksi didominasi oleh donasi dari hasil karya Rudolf Bonnet. Kemudian, museum menerima berbagai donasi karya serta pembelian terhadap hasil karya yang menunjukkan perkembangan kesenian Bali yang unik dan berharga. Bangunan museum terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama adalah bangunan timur. Bangunan pertama saat masuk berisi koleksi karya awal dari Ubud dan desa-desa sekitarnya. Di bangunan ini terdapat lukisan dengan nuansa wayang dari abad ke-10 sampai abad ke-15 dan karya abad ke-20 oleh Iwayan Tutur yang berjudul The Death of Karna di tahun 1935. Suasana di dalam ruangan lukisan ini masih terbilang sepi guys, karena efek pandemi ini ya. Tapi saya senang di sini banyak lukisan. Lukisannya unik semua, keren. Bangunan kedua berada di sebelah kiri berisi hasil karya yang colorful dari gaya lukisan young artist dan beberapa karya dengan gaya modern. Salah satu karya yang berada di bangunan ini adalah Barong Dance di tahun 1970 yang dibuat oleh I Gusti Made Kuanci. Bangunan ketiga atau bangunan utara berada di sebelah kanan berisi hasil karya klasik dan tradisional. Salah satu karya yang ada di bangunan ini adalah Temple Festival di tahun 1938 yang dibuat oleh I Gusti Ketut Kobot. Bangunan keempat atau bangunan selatan digunakan untuk acara pameran khusus. Koleksi museum terdiri dari beberapa kategori, yaitu lukisan wayang kamasan, ukiran kayu, lukisan karya anggota Pitamaha, lukisan karya I Gusti Nyoman Lempat, dan lukisan Bali modern. Well guys, sekarang saya sedang berada di gedung berikutnya ya. Di depan saya ini ada lukisan. Nah, namun untuk museum yang di sini, ini adalah museum exhibition atau pameran, di mana bila ada pengunjung yang berminat untuk membeli lukisan ini bisa datang ke salah satu gedung yang ada di area dalam di Museum Puri Lukisan ini guys. Contohnya di belakang saya ini ada lukisan buatan Made Ariase. Ya. Oke, guys. Kemudian kita masuk yuk, kita lihat di dalam. Wah, luas sekali guys di dalam sini guys. Nah, ada potong-potong juga nih. Balinese wood carving ya. Seni patung kayu Balinese wood carving. Oke. Jangan dipegang ya. Lanjut yuk. Lahnya. Siapa nih? Jangan ini guys, nggak ada tangan. Ini Cokorde Gede Agung Sukawati bersama-sama.
Itu di atas ada tulisan The Journey of Cokorda Widya Sawati Day, Inspiration for Marketing 3D. Nah, di sini juga ada fotonya, foto Gede Agung Sawati. Tentang upacara ya, Inyoman Sana, lukisan upacara di Bali detail banget ya, terus orang-orangnya banyak, tari kecap, wah keren, asli keren.
Well guys, setelah kita tadi jalan-jalan ke 4 gedung ya, tapi mohon maaf nih tadi saya satu gedung yang belum, yaitu gedung pewayangan ya. Nah, sebelum keluar dari Museum Puri Lukisan ini, saya mendapat welcome drink yang belum saya ambil di restoran ini ya guys. Ambil welcome drink. Halo guys, terima kasih buat kalian yang sudah menonton ya. Saya tadi sudah ke dalam Museum Puri Lukisan dan kita sudah melihat berbagai macam lukisan, dan semoga apa yang saya sudah tampilkan melalui vlog saya ini benar-benar bermanfaat bagi semua ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya jika kalian suka, dan juga isi kolom di kolom komentar di bawah. Oke, see you guys, bye bye.